Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Asyifa Abitara, Duro Faradis, Ida Nuri Rahma, dan Suryo Jagat Kurniansyah. Kami dari offering G11 mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Alfi Sahrina. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teori kognitif. Yang pertama adalah pengertian teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yang disebut cogiter, yang artinya adalah berpikir. Sedangkan secara istilah, kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar, di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam model ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan, dan perubahan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses belajar, berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Selanjutnya, kita akan membahas teori kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, teori kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya, karena pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu tahap sensori motorik, rentan usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris, seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Yang kedua, tahap praoperasional, rentan usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, mulai memiliki kecakapan motorik untuk melakukan sesuatu dari apa yang dilihat dan didengar, tetapi belum mampu memahami secara mental terhadap apa yang dilakukannya tersebut. Yang ketiga, tahap operasional konkret, rentan usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret, mulai bisa membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Yang keempat, tahap operasional formal, rentan usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak, sudah mulai dapat berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis. Yang kedua adalah teori kognitif menurut J.S. Brunner. Teori kognitif J.S. Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Menurut Brunner, perkembangan intelektual anak dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase praoperasional rentan usia 5-6 tahun. Pada tahap ini, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitar atau dunia sekitarnya dengan menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, dan pegangan. Yang kedua, fase operasi konkret. Pada tahap ini, individu belum mampu memecahkan masalah yang tidak dihadapinya secara nyata atau konkret, yang belum pernah dialaminya, dan mampu memahami objek-objek dunia melalui gambar atau visual herbal. Yang ketiga, fase operasi formal. Pada tahap ini, individu mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan berlogika. Yang ketiga, teori kognitif menurut Ausubel. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada.
Teori kognitif menurut Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Yang selanjutnya, kita akan membahas prinsip umum teori belajar kognitif. Prinsip-prinsip umum tersebut diantaranya adalah 1. Lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Kedua, disebut sebagai modal perseptual. Ketiga, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. 4. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Kelima, memisahkan atau membagi materi pelajaran menjadi komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah akan kehilangan makna. Keenam, dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif sangat dipentingkan. Ketujuh, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kedelapan, materi pelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Kesembilan, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Kesepuluh, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihan teori kognitif diantaranya adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah, pembelajaran berpusat pada otak, dan memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, kekurangan dari teori kognitif diantaranya adalah kemampuan fungsi kognisi dari setiap siswa dianggap sama. Ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda dan sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Sekian penjelasan dari kelompok 4 tentang teori kognitif. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.